Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua, tak lupa salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang. Hadirin sekalian, kebahagiaan amat besar bagi kita, yakni umat muslim di dunia, dapat melihat kembali, dapat bertemu kembali bulan Ramadan pada tahun ini. Maka dari itu, kita wajib memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan meningkatkan kesabaran kita dengan cara berpuasa Ramadan. Karena sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Sabar itu memang berat, tapi jika kita melakukannya, maka kita akan mendapat imbalan kebaikan yang sesuai dengan kesabaran, tingkat kesabaran kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat di sini? Dijelaskan. Karena kita mencoba untuk menghindar dari segala godaan, segala sesuatu yang menyenangkan, segala sesuatu yang membuat kita senang. Maka dari itu, kita wajib meningkatkan kesabaran kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Jenis-jenis kesabaran, jika kita melihat dalam Al-Quran, khususnya dalam kisah Nabi Yusuf, kita dapat melihat ada 3 jenis kesabaran yang dapat kita asah, yaitu pertama, kesabaran menahan cobaan, kesabaran menghadapi godaan nafsu, kesabaran menahan amarah. Pertama, saya akan menjelaskan kesabaran menahan amarah. Pada suatu hari, Nabi Yakub, yaitu ayahnya Nabi Yusuf, mendengar berita bahwa Nabi Yusuf itu telah dimakan oleh serigala. Dan Nabi Yakub pun berkata, Fasabrun jamil. Dan hal ini pun terekam dalam Al-Quran. Allah berfirman pada surat Yusuf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kasib. Mereka datang dengan membawa sebuah gamis yang berlumuran dengan darah palsu. Qala bal sawwalas lakum anfusukum amro. Nabi Yakub pun berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang mengatakan baik pada hal buruk itu. Fasabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang dimintai pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Tidak sampai sini, Nabi Yakub pun beliau tahu bahwa Nabi Yusuf pun tidak mati. Dan pada suatu hari kemudian, Nabi Yusuf pun telah menjadi orang yang besar. Dan saudara-saudaranya pun kembali dan minta maaf kepadanya. Nabi Yusuf pun tidak marah, seperti apa yang beliau katakan yang terekam dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 92. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wallahu arhamur rahimin. Nabi Yusuf pun berkata bahwa
sungguhnya pada hari ini tidak ada cercaan bagi kamu. Semoga Allah mengampuni kamu, dan dialah maha penyayang dari para penyayang. Bayangkan Nabi Yusuf telah difitnah, telah dicaci maki oleh saudaranya, tapi beliau tetap sabar. Maka dari itu kita wajib untuk mengikuti jejak Nabi Yusuf, yaitu jejak kesabaran yang sangat kuat. Maka dari itu kita harus menjadi manusia yang sabar jika menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, menahan godaan nafsu. Pada suatu hari Nabi Yusuf pun dibawa oleh seorang perempuan ke kamar seorang perempuan itu. Dan Nabi Yusuf pun dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dilarang, yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pun dia terdiam, dia bingung, tapi akhirnya dia pun minta pertolongan kepada Allah untuk melindungi dirinya dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Dan itu diceritakan dalam Quran surat Yusuf ayat 23. Yang ketiga, bagaimana sabar menghadapi cobaan. Pada suatu hari dalam surat Yusuf dikisahkan seorang raja yang bermimpi ada 7 sapi ekor jantan yang dimakan oleh 7 sapi ekor betina, dan 7 tangkai gandum yang tumbuh hijau, dan 7 tangkai yang lainnya kering. Raja pun itu menanya, siapa yang bisa menjelaskan apa yang saya mimpikan? Para penyihir pun, para orang-orang hebat pun jawabnya tidak bisa. Dan pada saat itu Nabi Yusuf bilang, saya bisa mentakwilkan mimpi itu. Pertama, 7 tahun pertama itu raja harus menanam seperti biasa, seperti halnya biasa. Dan 7 tahun kemudian, 7 tahun kedua, ambillah yang raja untuk makan saja dan simpanlah, karena di 7 tahun yang itu lagi akan ada sesuatu yang menimpa, musim kemarau yang menimpa kerajaan ini, sehingga mereka dapat kesulitan untuk mencari bahan makanan. Dan 7 tahun yang terakhir mereka akan mendapatkan kesuburan itu kembali. Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49.